Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi berjumpa bersama channel ini. Apa kabar sahabatku semuanya? Dimanapun Anda berada, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, baiklah, pada kesempatan hari ini di tanggal 27 Mei 2025 kita kembali lagi mengudara di sirkuit internasional Mandalika untuk melihat bagaimana terbarunya dan juga apa saja segala pengerjaan tahapan proses yang dilakukan untuk persiapan menyambut dari balapan MotoGP yang digelar nanti pada bulan Oktober. Untuk tampil lebih baik, sirkuit Mandalika banyak menghadirkan hal baru, keren dan menarik, dan kita langsung saja memulai memantau di sini untuk melihat progres pengerjaan yang dilakukan sekarang di sirkuit Mandalika pada hari ini terbaru, teman. Nah, saat ini sedang dilakukan untuk perapian gravel, teman ya, supaya lebih rapi untuk menyambut dari gelaran berikutnya, sebab sekarang ini ya makin banyak ya agenda balapan yang diselenggarakan, selain balapan motor tapi balapan mobil juga. Nah, seperti inilah alat mesin yang digunakan untuk merapikan gravel sirkuit Mandalika, yang mana pada umumnya alat ini digunakan ya di persawahan untuk membajak sawah, tapi juga berfungsi bermanfaat untuk gravel sirkuit internasional Mandalika. Nah, inilah dia, kita lihat bagaimana rapi ya setelah dilakukan pemerapian. Nah, jadi dulu di sini merupakan area run off aspal yang lebar itu, teman. Namun sebagian area run off aspal yang lebar tersebut dipotong dikarenakan agar bisa ya menyelenggarakan balap mobil, sehingga balapan mobil GT kan sudah sukses diselenggarakan, teman. Nah, saat ini kita lihat untuk tampilan dan wajah baru dari sirkuit Mandalika, yang mana sebelumnya di sini ada area run off aspal lebar, tapi sekarang sudah digantikan dengan gravel, teman. Nah, saat ini sedang dilakukan perapian oleh para pekerja lokal ya, yang menangani dari perapian gravel sirkuit Mandalika, karena mereka sudah berpengalaman ya selalu menjaga dan merawat sirkuit Mandalika ini. Nah, jadi sekali lagi ya, seperti yang kita sudah ketahui bersama, ini tidak jadi masalah ya untuk gelaran dari MotoGP maupun gelaran motor internasional, teman ya, sebab kedua balapan baik mobil maupun balap motor semua bisa diselenggarakan di sirkuit Mandalika, dan semua itu sudah memenuhi standar internasional kedua dari FIA dan FIM, begitu, teman. Nah, sirkuit Mandalika ini berada di tepi pantai atau di pinggir pantai, dan pemandangan yang indah ya seperti pantai, bukit-bukit, pergunungan, dan juga pohon kelapa dan lain sebagainya. Daya tarik tersendiri atau keunggulan tersendiri dari sirkuit Mandalika yang mungkin ya sirkuit di dunia tidak mempunyai ciri khas tersendiri dari sirkuit Mandalika. Inilah dia sponsor InJourney, berhadapan langsung dengan pantai, teman ya, view pantai di belakangnya sebagai background dari InJourney, dan pohon kelapa juga, dan area yang hijau rumputan yang segar, teman ya. Yang saat ini kita lihat ya sapi-sapi dan juga kerbau sedang mencabet memakan rumput di pinggir sirkuit Mandalika, begitu, teman ya. Kearifan lokal dari sirkuit Mandalika memiliki ciri khas tersendiri dengan pantai memiliki pasir putih, teman ya, dan sangat bersih dan sangat ya bening air dari laut di pinggir sirkuit ini, teman ya. Iya, kita kembali lagi ke lintasan sirkuit Mandalika dari jauh sini ya. Seperti inilah tampilan dan wajah baru dari area run off setelah dilakukan pemotongan untuk modifikasi yang sudah lama rampung ya, sekitar 2 bulan yang lalu, teman. Dan kita lihat kondisi terbaru dari area rumput sirkuit Mandalika di dalam. Dan kita harapkan ya di MotoGP nanti kan digelar pada musim panas atau musim kering, kita harapkan semua area rumput dan tanaman di sirkuit Mandalika itu selalu dipertahankan untuk hijaunya, agar tidak kelihatan kering, biar beda visualnya, biar tidak seperti tahun lalu yang kering, teman ya. Dan tahun ini di tahun 2025 harus hijau menarik, teman. Ditambah dengan bangunan-bangunan baru yang saat ini kita ketahui dalam proses pembangunannya, dikejar target tuntas sebelum MotoGP diselenggarakan. Nah, untuk itu ya kita harapkan semuanya yang lebih baik untuk sirkuit Mandalika dan kawasannya, sebab ini dunia melihat ya, sudah ketiga kalinya ya dunia melihat dalam gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, dan akan menjadi kali keempat ya sirkuit Mandalika ini dilihat oleh dunia
kawasan Mandalika, kebanggaan Indonesia tentunya, dan kita sebagai masyarakat Indonesia terutama di Lombok ini ya patut berbangga dan patut bersyukur dengan adanya sirkuit Mandalika ini, dan kita harapkan ya perekonomian masyarakat semakin meningkat, dan kita harapkan ya pertumbuhan pariwisata semakin maju dan berkembang ya, semua memberikan manfaat sama rata ya masyarakat di seluruh Indonesia ini. Dan baiklah, kita sudah agak lama ya tidak melihat area zona tengah, dan inilah dia terbarunya dari area zona tengah. Nah, banyak teman yang berkomentar ya di setiap video beberapa minggu maupun bulan yang lalu, ya zona tengah kapan dibangunkan seperti yang ada di master plan. Ya memang terlihat ada bangunan-bangunan di sini, tapi menunggu waktu dan saatnya teman ya. Dan kapan dibersihkan, biasanya itu dibersihkan ya seperti semak-semak belukar dan pepohonan yang tinggi itu biasanya menjelang beberapa minggu balapan MotoGP, karena di area zona tengah ya dimanfaatkan untuk tempat UMKM bazar yang berjualan dan tempat panggungnya berdiri yang kita akan dihiburkan ya seperti biasa dengan artis-artis papan atas Jakarta. Itulah dia tadi lintasan tikungan keempat, 3, 2 terlihat. Dan kemudian inilah dia spesial sekali pada tahun ini, yang mana tahun lalu tidak dibuat, sekarang sudah mulai dibuatkan untuk bangunan ya sebuah tribun baru yang spesial berhadapan langsung dengan pemandangan yang indah sekali ya, 360 derajat kita bisa melihat bukit dan pantai, jalan, dan juga lintasan sirkuit Mandalika kelihatan jelas dan lebih dekat apabila kita berada di bukit sini. Bukit yang sangat spesial yang saat ini dalam tahap pembangunan tribun baru, dilengkapi dengan fasilitas lengkap teman ya. Selain memiliki tribun, tapi disediakan ya hal-hal yang menarik menjadi daya tarik tersendiri. Nah, jadi kita akan coba melihat ke sekeliling ya, melihat pool lebih lengkap dan lebih jelas dari area tempat tribun baru yang sangat cocok sekali. Di sini ya dari kejauhan sini sudah terlihat nampak lintasan sirkuit Mandalika. Apalagi kita sudah berada ya real secara nyata di puncak bukit ini, maka itu view-nya semakin bagus dan berbeda ramah. Ya, inilah dia view pantai dan view lintasan sirkuit Mandalika dan view-view yang lain ya di sekitaran ya dari sekeliling bukit tribun yang nantinya akan menjadi bangunan yang paling mewah ya, yang paling keren ya, mulai dari model dan juga rupa dan wajah terbarunya nanti untuk bangunan di sirkuit Mandalika ya. Kita harapkan ya bangunan ini ya terbagus, yang terbaik teman ya, untuk nanti ditampilkan di layar televisi internasional ya, sebuah ya hal baru yang tidak ada pada tahun lalu dan sekarang ini ya dibuatkan untuk memajukan dan menjadikan yang terbaik untuk sirkuit Mandalika tahun demi tahun ya. Ya, jadi ada tahapan dan proses, jadi tidak langsung dibuatkan begitu saja ya, jadi pelan-pelan ya teman ya, sedikit demi sedikit begitu teman. Dan tentunya kita tetap optimis dan selalu yakin dan menunggu ya setia dari sirkuit Mandalika ini. Kita harapkan teman ya ke depannya akan ya maju dan semakin maju begitu apa yang kita inginkan ya, seperti netizen banyak yang berkomentar yang positif-positif itu, semoga bisa terjadi ya di tahun seterusnya, bahkan kalau bisa ya dalam waktu dekat ini terjadi ya suatu hal yang positif yang diharapkan netizen. Kita pasti sudah mengetahuinya ya, harapan dan keinginan kita semua ya untuk demi kemajuan dari sirkuit Mandalika dan untuk Indonesia berbangga. Inilah dia, kita lihat alat ekskavator yang saat ini melakukan penggalian dengan kedalaman yang sudah ditentukan untuk pembentukan dari badan pondasi yang nantinya akan dibeton teman ya, untuk dari sebuah bangunan tribun yang memiliki tribun permanen ya, tribun beton, tidak seperti tribun yang lain yang dibuat secara semi permanen atau bisa dibongkar pasang. Nah, inilah dia teman ya, kita lihat situasi dan kondisi hari demi hari dan minggu demi minggu ya, selalu menunjukkan ada perkembangan dan perubahannya ya. Kita akan selalu pantau dan selalu ya stay tune, stay di sini teman ya, untuk terus mengabarkan, memberitakan hal-hal terbaru di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan sirkuit Mandalika, kawasan Mandalika, pembangunan, kemajuan, dan apa yang menjadi keinginan dari teman-teman semua kita bisa short ya.
dari melalui channel ini teman. Nah, jadi saya mau minta dukungannya buat sahabatku semuanya ya, mulai dari sirkuit Mandalika selalu kita dukung, dan juga ya silakan like, comment, and subscribe jika mau dukung channel ini agar kita lebih semangat dan selalu aktif ya untuk memantau sirkuit Mandalika teman ya. Oke, dan baiklah, kita lanjut lagi ke depan untuk melihat keseluruhan pantau full sirkuit Mandalika seperti biasanya teman ya. Ya, sudah beberapa hari kita tidak mengupdate memantau menggunakan kamera udara, dan pada hari ini kita berkesempatan ya, tidak ada kesibukan karena kemarin kita tidak update ya, ada kesibukan lain hal teman ya yang kita kerjakan. Dan saat ini ya kita akan langsung saja terus stay tune, terus stay ya mulai awal sampai akhir video ini. Terima kasih buat sahabatku semuanya yang selalu stay tune, yang selalu mengikuti perkembangan sirkuit Mandalika, yang selalu mendukung dan yang selalu mensupport teman ya. Begitu, terima kasih. Dan inilah dia sirkuit internasional Mandalika kondisi terbaru. Jadi di channel ini ya semuanya terupdate dan terbaru, tidak ada istilah video lama atau video basi. Misalnya kita pantau hari ini, kita terbang ya drone hari ini di sirkuit, otomatis ya pada hari ini kita upload. Ya, tidak menunggu besok atau tidak menunggu ya di hari-hari berikutnya, langsung ya terbaru. Hari ini ya hari ini, ya besok ya besok, begitu teman ya. Nah, inilah dia sirkuit Mandalika. Kita sudah berada di tikungan ke 15-16 dan kita lihat untuk tribun sirkuit Mandalika, tribun merah putih dan tribun yang sudah ada atapnya, ada tribun yang tidak memiliki atap, begitu biar sama rata dan adil ya teman ya. Ya, agar bisa mengaturkan dari harga-harga sesuai harga. Ya, beda view beda harga, ada atap beda, begitu. Inilah dia pemandangan yang indah sekali ya saat ini. Laut sedang naik, atau air laut sedang naik maksud saya di area Laguna. Nampak terlihat indah dari sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia ini. Oke, temanku semuanya, ya mungkin narasi saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita lanjut di next video berikutnya. Jika nanti ada kesempatan kita terbang lagi teman ya. Terima kasih banyak ya. Saya Aldijas Mandalika mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.